yaitu peziarah pengharapan. Ya, nanti seperti apa pengharapan itu? Ya, kemudian nanti tema khususnya yaitu subnya yaitu Bula Paus Fransiskus 1 sampai dengan 15. Ya, mudah-mudahan cukup 1 sampai 15 ini. Kalau enggak nanti masih punya utang, masih punya PR ya. Mudah-mudahan cukup ya. Oke. Pada malam hari ini kita akan menghadirkan Romo kita yang kece, yang luar biasa ya. Siapa dia? Romo Fabianus Muktiarso. Tepuk tangan untuk Romo. Ya. Ya, oke. Jangan kaget ya, jangan kaget nih. Romo, selamat malam Romo. Yes, mantap Romo. Oke. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 1972. Jadi kira-kira berapa? 1 abadkah? Setengah abadkah? Buat PR buat Anda ya. Tapi jangan main-main nih, udah sepuh loh. Oke, kemudian Romo ditahbiskan, cuman kalau Romo-Romo lain kebanyakan di gereja-gereja. Nggak tahu nih pas Romo ini ditahbiskannya di Fermentum ya. Fermentum itu tempat digodoknya para frater-frater itu ya. Yaitu pada tanggal 2 Mei 2001. Jadi kira-kira berapa? Seperempat abadkah? Nanti untuk PR ya. Oke, 2001 ya. Sekarang posisi Romo ini adalah sebagai vikaris di Subang. Sekarang kita akan dengarkan ya. Romo Abi akan memberikan pengajaran untuk kita semua. Romo, maaf Romo, saya diberi oleh panitia, oleh mandatnya yaitu hanya 30 menit Romo. 30 menit, kemudian nanti 10 menit akan saya pandu untuk tanya jawab. Bapak Ibu kalau mau bertanya, kalau lupa boleh itu kertas itu boleh untuk dicatat untuk pertanyaan. Kalau seandainya lupa, karena kan ada 1 sampai 15 tadi ya. Catat aja lah supaya nanti bisa. Oke Romo, kami persilahkan untuk memberikan pengajaran. Tepuk tangan untuk Romo kita, Romo Moabi. Yo, makasih Romo. Kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau menganugerahi kami setiap 25 tahun sekali untuk memperingatinya sebagai tahun jubileum di mana Engkau menganugerahkan rahmat secara khusus kepada kami. Teristimewa pada tahun ini, melalui Bapak Paus, Engkau membimbing kami untuk senantiasa menaruh pengharapan yang hanya ada pada diri-Mu. Maka malam hari ini, bukalah hati, bukalah akal budi kami untuk mendengarkan apa yang ingin diungkapkan oleh Bapak Paus melalui suratnya yang telah kami terima, yang telah kami dalami dalam bulan-bulan ini, dalam tahun ini. Bimbinglah kami, agar itu semua dapat menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin bersatu dengan Dikau, sebab hanya Engkaulah yang kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Bula Bapak Paus. Waktu itu sudah saya berikan koreksi, bukan Bula Paus Fransiskus, judulnya Paus Fransiskus itu ada banyak, tidak hanya satu. Maka bulanya itu langsung disebutkan judulnya. Judulnya adalah Spes Non Confundit. Artinya pengharapan tidak mengecewakan. Biasanya surat-surat dari Vatikan itu bentuknya itu seperti itu. Bukunya itu kuning, kemudian ada logo kepausan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, Spes Non Confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan. Bula atau surat dari Vatikan itu biasanya ditandai judulnya itu biasanya 2 kata pertama dalam surat itu. Ya, 2 kata pertama. Nah ini kemudian diambil 3. Karena kan menjadi satu frase. Kalau hanya spes non itu saja kan enggak lengkap. Spes non confundit, biasanya lumen gentium, ya, terang bangsa-bangsa.
Ini judulnya Spes Non Confundit, didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, saya kira dalam pembahasan ada tiga keutamaan Injil. Tiga keutamaan Injil itu adalah iman, harapan, dan kasih. Dari ketiga ini, iman dan kasih ini yang sering kali dibahas. Ya, iman dan kasih ini yang seringkali mendapat banyak pembahasan, banyak pembicaraan, dipakai untuk segala macam, untuk lagu-lagu dan lain sebagainya. Tetapi yang berbicara mengenai soal harapan tidak banyak. Yang membahas soal harapan ini tidak banyak. Karena secara spontan ketika berbicara mengenai soal harapan, seolah-olah itu harapan itu bukan untuk hidup hari ini. Harapan itu ada di depan sana, itu jauh sana. Tidak. Harapan itu adalah untuk kehidupanku hari ini, di sini, saat ini. Kita bisa ngomong orang yang loyo, hanya ngelokro gitu, dia orang yang gak punya harapan. Hari ini toh dia ngelokronya, loyonya, tapi kita bisa ngomong dia orang yang tidak punya harapan. Harapan itu dibutuhkan untuk hari ini. Dan pertama-tama Bapak Paus di bulannya ini menyentuh kita dengan persoalan harapan itu. Melalui bulannya ini, apa yang menjadi tujuan dari Bapak Paus? Next, Bapak Paus melalui suratnya ini mengajak kita untuk pada akhirnya boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi sebagai pintu keselamatan dan pengharapan kita. Pengharapan kita itu ada pada pribadi Yesus. Ya, jadi pengharapan kita itu bukan hanya omong-omong, omong kosong, bukan. Tetapi karena pribadi Yesus ini, harapan kita itu betul-betul kemudian menjadi harapan. Dan setelah harapan kita diletakkan pada Dia, kita juga didorong menjadi pewarta pengharapan. Sekarang apa itu harapan? Ya, apa itu harapan? Dalam Bula artikel nomor 1 ditegaskan, harapan adalah keinginan yang bersemayam di dalam hati akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Adalah keinginan yang bersemayam di dalam hati akan hal-hal baik yang akan datang. Pertama-tama itu, kita diajak untuk menyadari dalam diri kita, bahwa dalam diri kita itu ada keinginan-keinginan untuk yang baik di masa yang datang. Dari yang sakit menjadi sembuh itu kalau situasi sakit sembuh gitu ya. Anak-anak sekolah, liburan, nanti masuk lagi kemudian naik kelas nanti tahun depan naik kelas lagi, liburan lagi. Senantiasa ada harapan di depan sana itu bagaimana ya, terus nanti sekolah kemana, nanti mau jadi apa dan lain sebagainya. Senantiasa itu yang namanya pengharapan, ada keinginan ya. Walaupun ya, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tetapi kita tahu di dalam batin kita itu ada keinginan itu. Lebih dalam lagi, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Bapak Kardinal itu membedakan yang namanya optimis dengan harapan. Harapan itu tidak sama dengan optimis. Optimis itu adalah sikap batin menatap masa depan berdasarkan kalkulasi manusiawi. Ketika semua pertimbangan manusiawi dianggap memadai, masuk akal, wajar,
maka kesimpulannya keinginan itu bisa tercapai. Ini kalau seorang perancang itu merancang nanti acara nanti gini dan lain sebagainya, semuanya dirancang. Dihitung-hitung kekuatan kita, kelemahan kita dan lain sebagainya itu. Dihitung-hitung. Oh, kita memiliki kemampuan seperti ini, finansialnya seperti ini, SDM-nya seperti ini. Semuanya dihitung, dikalkulasi. Oh, nanti harusnya seperti ini, maka nanti jadinya akan seperti ini. Optimis kita. Mana? Ya. Nanti rekor pertemuan antara aku pemain bulu tangkis tunggal, aku dengan dia. Aku selalu menang melawan dia. 10 kali permainan, skornya 9 lawan 1. Sekarang ketemu, pasti menang lah. Apalagi sekarang udah berlatih dan lain sebagainya. Kalkulasi, ada trik-trik yang saya selalu main trik ini, dia selalu gak bisa mengembalikan. Ya, dia memakai trik itu, saya selalu bisa mengembalikan. Ada kalkulasinya. Seperti itu. Itu membuat orang menjadi optimis untuk maju ke depan. Sementara apa yang dinamakan dengan harapan? Harapan adalah sikap batin orang beriman kepada Allah. Dasarnya adalah iman, di mana orang menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Kalaupun yang ingin dicapai itu tidak sampai, maka orang beriman tetap berharap karena sadar dan tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan menggenapinya. Berharap, pengharapan itu pertama-tama didasarkan pada Tuhan. Contoh yang paling jelas itu adalah pada Bunda Maria. Bunda Maria mau hitung-hitungan apa? Mau kalkulasi bagaimana ketika malaikat Gabriel datang. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi penyelamat bagi semua bangsa. Kalkulasinya Bunda Maria bagaimana? Mau kalkulasi apa? Malah yang dikalkulasi keraguannya, ketakutannya. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Kalkulasinya malah seperti itu. Tetapi kemudian ada penyerahan diri. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ada kepercayaan kepada Allah dan ini menumbuhkan pengharapan. Dan sebetulnya itulah yang juga menjadi ajakan yang tanpa kita sadari itu menjadi ajakan ketika kita setiap hari mendoakan doa Angelus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Senantiasa ada panggilan dari Allah. Ajakan dari Allah untuk turut berkarya bersama dengan Dia. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ada tanggapan dari manusia. Ya, aku mau menanggapi panggilan untuk berkarya bersama engkau. Ada panggilan, ada tanggapan, maka terjadilah mukjizat yang luar biasa. Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Setiap kali kita berdoa Angelus, itu sebetulnya kita ditumbuhkan harapan kita. Ya, ditumbuhkan harapan kita ke sana. Next. Nah, itu saya ambil dari gambar itu ya. Walaupun sederhana, tapi itu gambar itu penuh makna dari ini. Buah pengharapan, Henry J.M. Nouwen. Ini penerjemahnya itu adalah tidak lain adalah Bapak Kardinal sendiri. Bapak Kardinal itu banyak menerjemahkan karya-karya Henry Nouwen. Maka pemikiran Henry Nouwen dengan pemikirannya Bapak Kardinal itu rada-rada mirip. Melalui gambar itu ingin dinyatakan bahwa walaupun pengharapan itu didasarkan pada Allah, bahkan tanpa kalkulasi, itu membuat diri kita itu boleh dikatakan bisa menikmati hari ini. Walaupun ada tantangan, ada rintangan, ada ancaman dan lain sebagainya, masih tetap saja bisa berjalan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Hari ini, harinya Tuhan. Ingin ditekankan itu, pengharapan bukan untuk soal nanti, tetapi soal hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Itu pengharapan, dan itu yang ingin ditumbuh kembangkan oleh apa yang menjadi ajakan dari almarhum. Jangan sampai lupa, ya, iman dan kasih itu akhirnya juga menghasilkan yang namanya pengharapan yang kuat kepada Allah. Itu space, non-confounded, tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Next. Harapan tidak mengecewakan karena didasarkan pada kepastian. Harapan tetapi didasarkan pada kepastian. Kepastiannya itu apa? Kepastian iman. Tentu saja, bukan kepastian kalkulasi. Kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka kasih Kristus itu yang kemudian menjadi dasar pengharapan kita, itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Allah. Pengharapan ini lahir dari kasih Allah dan didasarkan pada kasih Allah yang memancar dari hati Tuhan Yesus yang tertikam di kayu salib. Pengharapan ini selalu hidup karena kurban Kristus itu selalu hidup dan hadir di tengah gerejanya. Kalau ini hanya sebatas optimisme saja, ketika Yesus itu mati, selesai urusan. Nges. Ketika Yesus ditangkap dan lain sebagainya, selesai urusan. Tetapi pengharapan akan Dia, kepada Dia itu tidak pernah mati. Bunda Maria pun juga tidak pernah mati, pengharapannya kepada putranya. Ketika dia pun juga harus menemani sang putra di jalan salibnya, walaupun dia masih harus tetap bertanya-tanya, tetapi modal percayanya itu senantiasa menumbuhkan pengharapan. Selalu menumbuhkan pengharapan. Ini yang membuat Bunda Maria itu menjadi begitu kuat. Maka walaupun kemudian berhadapan dengan salib, yang dalam kacamata manusia itu dianggap sebagai suatu kegagalan, tetapi membuahkan penebusan yang luar biasa, membuahkan rahmat kebangkitan yang luar biasa, yang semula tidak ada dalam pikiran Bunda Maria, yang semula tidak ada dalam pikiran manusia semuanya. Tetapi itu bisa terjadi. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Next. Ini gambar dari yang baru saja saya jelaskan. Salib Kristus dengan hatinya yang memancar, dikelilingi oleh para santo santa, oleh gereja yang senantiasa memandang Dia yang tersalib, hatinya yang terbuka, darahnya yang memancar, karena itulah yang menjadi sumber pengharapan, itu yang menjadi sumber keselamatan. Next. Nah, harapan itu juga terkait dengan salah satu keutamaan, salah satu buah dari roh, yaitu kesabaran. Pengharapan tanpa kesabaran itu juga omong kosong. Tapi pengharapan itu senantiasa menghasilkan kesabaran. Ketika seseorang itu mulai berusaha, membuka warung, mulai dikenalkan, semula
pembelinya cuma satu dua, selama seminggu itu cuma satu dua, kadang-kadang nggak ada, ya sudah rada sabar, gitu tuh ya. Tetapi tetap percaya, berani percaya, tetap mengusahakannya. Interaksi antara pengharapan yang ada di dalam batin dan juga keutamaan kesabaran itu membuahkan pandangan bahwa hidup manusia itu, hidup kita itu adalah suatu perjalanan. Maka Bapak Paus kemudian juga menegaskan persoalan peziarahan ini. Bahwa hidup manusia itu adalah peziarahan. Peziarahan sampai pada pengharapannya itu mendapat kepenuhannya pada pribadi Kristus. Dan peziarahan ini boleh kemudian dikatakan dinyatakan melalui peziarahan-peziarahan kecil-kecilan. Baik pergi dari tempatnya ke Porta Sancta di keuskupannya sendiri, di lain keuskupannya sendiri, di lain negara dan lain sebagainya, it's okay. Ya. Itu menjadi lambang perjalanan, bukan hanya menjadi lambang perjalanan saat itu saja, tetapi juga menjadi lambang perjalanan keseluruhan. Memang kemudian juga dibuka Porta Sancta yang utama ada di Vatikan sana. Tetapi semuanya agar rahmat ini bisa semakin dialami, bisa semakin nikmati oleh banyak orang, maka masing-masing keuskupan kemudian diberi kewenangan untuk membuka Porta Sancta itu. Ya, bentar. Ya. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan peziarah yang membutuhkan momen intens, yang membutuhkan momen intens. Ini menjadi catatan penting. Kita perlu menciptakan momen-momen. Kita perlu menciptakan momen untuk kemudian tetap menghidupkan pengharapan itu, untuk melakukan peziarahan, untuk melakukan untuk tetap mengobarkan pengharapan. Ya. Memang, terutama di tradisi timur kita ini ya, itu ada begitu banyak tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Kalau di orang Chinese itu ada cengbeng dan lain sebagainya, itu kan momen dari daerah mana-mana, kemanapun juga datang, kumpul ke makam orang tuanya. Ya, dari mana-mana datang semuanya kumpul demi itu. Ini juga perjalanan peziarahan. Ya. Maka momen itu kemudian dibentuk oleh Bapak Paus dengan pembukaan pintu, kemudian disebarkan kepada seluruh gereja. Ya. Next. Ini momen pertama dimulai dengan Bapak Paus membuka pintu suci Porta Sancta tanggal 29 Desember 2024 yang dilanjutkan di seluruh keuskupan termasuk yang paling kecil kemudian juga di paroki kita. Ya. Itu video kecil itu sebetulnya. Ini momen-momen yang perlu dibuat untuk tetap ya mempertahankan pengharapan, mendorong dan mempertahankan pengharapan. Masing-masing dari kita pun juga diajak untuk juga menciptakan momen ini. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pergi ke Porta Sancta selain di paroki kita sendiri? Ke Porta Sancta yang lainnya? Ya.
Oh, sekali jati sudah tuh, masih pakai kaosnya itu. Sampai 9 Romo. Hah? 9 pintu. Nah, iya, ada 9 pintu, betul. 9 pintu kan yang di keuskupan. Porta Sankta itu ada banyak. Nah, tidak hanya di keuskupan, ada yang ke Jakarta. Ya. Sini ke Garut lebih lama daripada sini ke Jakarta. Kan gitu. Sini ke Garut itu bisa sampai 4 jam. Ke Jakarta, Porta Sankta di Jakarta paling-paling cuma 2 atau 3 jam nyampe. Ya. Bisa kemanapun juga. Ya. April yang lalu saya check up ke Penang itu, saya sedang digarap di rumah sakit, Romo Dwi yang menemani saya pergi ya, dia malah ke Porta Sankta yang di Penang. Sudah, setelah selesai, kamu ke sini ya, sudah saya ke sana. Ya. Boleh saja, ya. Kita menciptakan momen, kita diajak menciptakan momen, termasuk malam hari ini dan malam-malam Jumat kedua setiap bulan. Kita menciptakan momen untuk senantiasa mempertahankan dan mengobarkan pengharapan itu. Mengapa momen ini, malam ini dibuat itu karena itu. Next. Nah, tanda-tanda pengharapan zaman sekarang. Bapak Paus itu memberikan beberapa persoalan yang menurut Bapak Paus ini memang perlu kemudian mendapat perhatian serius. Walaupun di luar yang bisa yang saya terangkan ini ada 8 ini, kita semua pun juga bisa menghidupkan pengharapan dalam bidang-bidang yang lain. Yang pertama, persoalan yang terus hangat sampai sekarang belum selesai, soal perdamaian dunia. Ternyata tidak berkurang, malah nambah sekarang. Ya, waktu itu kan masih Rusia dengan Ukraina, terus nambah Israel dengan Palestina, Hamas. Ya, bukan Palestina, Israel dengan Hamas. Sekarang nambah Israel dengan Iran. Ya. Gereja Katolik tidak mendukung salah satu, ya, tidak. Gereja Katolik senantiasa menempatkan diri pada korban. Semuanya itu pasti menimbulkan korban. Kita turut prihatin atas korban-korban yang terjadi. Maka solusinya itu adalah dialog. Diobrolkanlah. Itu dalam tingkat perdamaian dunia secara besar. Di keluarga, perdamaian dunia keluarga, apakah dialog itu juga menjadi dinamika hidup? Jangan-jangan kebuntuan dialog tingkat yang lebih besar itu dimulai dari keluarga yang tidak mendidik kita untuk berdialog. Bisa terjadi. Itu pertama soal perdamaian dunia. Yang kedua, itu soal memiliki semangat hidup dan kesiapan untuk berbagi kehidupan. Semangat hidup dan berbagi kehidupan. Ini bukan bukan mengasih-ngasih itu ya. Untuk yang ini khusus, terutama untuk relasi pria dan wanita. Karena tampaknya budaya child free, jadi aku mau menikah dengan kamu, oke, udah kita nggak usah punya anak ya, supaya tidak memenuhi dunia. Budaya itu menjadi semakin kuat. Bapak Paus melihat ini, kecenderungan untuk tidak mau menularkan kehidupan, berbagi kehidupan. Ingat ya, di Gereja Katolik tidak diperkenankan menikah seperti itu. Romo, kami berdua mau menikah, siap. Tapi kami berjanji satu dengan yang lain tidak mau punya anak. Enggak boleh. Perkawinanmu cacat dengan sendirinya. Karena memiliki anak, ya,
memiliki oleh Tuhan untuk mempunyai anak itu menjadi salah satu tujuan pada hakikatnya perkawinan itu sendiri. Bukan tujuan yang disematkan pada si pelaku, tidak, tetapi tujuan yang sudah ada. Mengapa adanya perkawinan itu? Itu namanya tujuan hakikat, tujuan dasarnya itu. Kan banyak orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak. Oh, itu persoalan lain. Ya. Tetapi kalau dari sejak awal kemudian sudah mengatakan saya mau menikah tetapi saya tidak mau punya anak. Di Jepang, di Eropa sekarang mulai krisis. Krisis generasi berikutnya. Di Jepang itu yang meninggal itu setiap tahunnya itu 1.600.000, kelahiran tiap tahunnya itu cuma 800, bisa dibayangkan. Ya. Memang masih, kalau di Indonesia sih masih berlawanan sih ya, orang masih bisa pengennya punya anak banyak begitu tuh ya. Itu. Tetapi jangan ngomong, di kota-kota besar sudah mulai banyak. Bahkan kalau dilihat lebih dalam lagi beberapa artis itu sudah seperti itu. Itu. Tadi saya juga mulai ngobrol dengan Romo Sigit. Selain itu juga ada kecenderungan untuk ya tidak mudah ini, tidak mau menikah. Ya sudah hidup sendiri aja. Tidak jadi biarawan-biarawati, tidak jadi pastor gitu. Tidak jadi bruder, tidak jadi suster, tidak jadi pastor, tapi ya wes, udah gitu aja, nggak mau menikah. Ya, bukan persoalan tidak ada yang mau, tidak laku begitu, bukan persoalan itu, tapi menetapkan diri, ya saya tidak mau menikah. Sudah nyaman dengan hidup sendiri, kerja saya nikmati sendiri, kesana kemari dewekan, seperti itu. Memang kalau bernilai salah ya nggak salah. Karena gereja Katolik pun juga tidak mengharuskan orang itu menikah. Tidak mengharuskan. Tetapi kalau didasarkan pada ini, ketidakmauan untuk menularkan kehidupan, berbagi kehidupan, ini yang disinggung oleh Bapak Paus melalui bulannya ini. Itulah namanya mematikan pengharapan. Karena ketika kita melihat seorang anak lahir, yang kita lihat dalam pribadi seorang anak yang baru lahir ini adalah pengharapan. Kita tidak hanya melihat si anak itu hari ini, tetapi kita menaruh pengharapan yang begitu besar. Maka kemudian diberi nama juga yang luar biasa, yang mengandung arti, mengandung makna. Dan arti dan maknanya pun juga tidak hanya hari ini, tetapi juga sampai nanti. Dan seperti itu. Terus yang ketiga, kita diajak juga menumbuhkan pengharapan, terutama bagi mereka yang dipenjara. Ya. Para tahanan yang dirampas kebebasannya merasakan keras dan ketatnya penahanan, kurangnya kasih sayang dan dalam lebih ada yang terpotong. Lebih daripada kasus kurangnya rasa hormat terhadap diri mereka sendiri. Tahanan, penjara. Dulu itu tahanan penjara itu diberi judulnya itu LP disingkatnya, Lembaga Pemasyarakatan. Karena orang ini dinilai belum bisa memasyarakat, hidup memasyarakat, maka dimasukkan ke LP supaya pada akhirnya keluar dari sana bisa hidup bermasyarakat. Maksud dan tujuannya itu seperti itu. Ya. Itu istilah yang sudah benar. Tapi sekarang istilah itu hampir kemudian tidak pernah dipergunakan lagi. Penjara, tahanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Istilah seperti itu saja itu sudah memberikan
eh, luka bagi yang bersangkutan. Ya. Keluar dari penjara, ya hati-hati, residivis dia. Nah, sudah langsung seperti itu. Ya semakin dia jauh dari masyarakat. Lebih dalam lagi Bapak Paus juga sedapat mungkin grasi dan lain sebagainya, pengampunan itu juga diberikan. Dan juga ada satu hal yang juga masih terus menjadi perjuangan di kita. Sedapat mungkin hukuman mati tidak dilakukan, karena itu tidak setimpal dengan kejahatan apapun. Apalagi tidak setimpal dengan keadilan dari pengadilan yang ada. Karena pengadilan di dunia ini tidak pernah ada pengadilan yang adil seadil-adilnya, yang setimpal ganjarannya itu setara dengan hukuman mati, dengan kehidupan yang dicabut. Ketika orang divonis mati itu, habis pengharapannya. Next. Keempat, tanda harapan hendaknya juga diperlihatkan kepada orang sakit di rumah atau di rumah sakit. Penderitaan mereka dapat diredakan melalui kedekatan dan kasih sayang orang-orang yang mengunjungi mereka. Ini akan terjadi karena mulai Bapak Paus Fransiskus ini ada yang namanya Hari Orang Sakit. Ya, ada namanya Hari Orang Sakit. Dan ada satu kata-kata dari Hari Orang Sakit yang tahun berapa itu, yang indah itu saya kira. Ya, waktu yang kita habiskan bersama dengan orang sakit itu adalah waktu yang suci. Karena ketika kita berada bersama dengan dia, dengan mereka yang sakit, kita hanya berbicara mengenai pengharapan kita kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Maka waktu itu adalah waktu yang suci. Bapak Ibu, saudaraku ingin suci, jenguklah orang sakit. Temanilah mereka. Gitu. Ya. Legio Maria masih setia mengunjungi orang sakit? Ya, harus. Ya, Bu Paulus ya. Ya. Gitu. Ini yang ditawarkan oleh Legio Maria. Ya, makanya Legio Maria itu kalau mengunjungi orang sakit itu nggak boleh bawa apa-apa itu karena ini. Karena yang ditawarkan itu bukan apa-apanya itu, tetapi pengharapan kepada Allah. Next. Menginspirasi gereja untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk menjangkau dan peduli kepada kaum muda. Marilah kita mendekatkan diri kepada generasi muda. Pengharapan harus diberikan kepada orang muda. Ya. Di Bula itu juga tertulis, Bapak Paus itu akan bergembira ketika melihat orang-orang muda itu menyingsingkan tangan, lengan tangan itu ya, untuk membantu, menjadi relawan, membantu mereka yang sedang kena bencana dan lain sebagainya. Bapak Paus akan bergembira sekali. Tahun 2019 itu saya bersama dengan komunitas yang saya dampingi, Perci Insani, anak-anak berkebutuhan khusus, itu menyelenggarakan family gathering terbuka untuk semuanya. Waktu itu terkumpul sekitar 150 anak berkebutuhan khusus dengan orang tuanya, keluarganya. Itu maka kalau total jenderal itu sekitar 1050-an. Terus kita membuka volunteer untuk menjadi pendamping, dibuka untuk semuanya, untuk para mahasiswa dan lain sebagainya. Ada sekitar 200 mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar
untuk menjadi volunteer mendampingi mereka. Ada satu yang membuat saya prihatin. Dari universitas yang berlabel Katolik, cuma ada 2 orang. Mau ngomong apa? Cuma ada 2 orang. Mana yang lain? Udah sibuk Romo, ya, memang tidak mudah. Ya. Kaum muda diajak untuk kemudian tidak hanya memfokuskan pada diri sendiri untuk meraih cita-citanya, tetapi juga perlu dibuka hatinya untuk berbagi kasih, untuk memberi perhatian, untuk menumbuhkan pengharapan ini. Ya. Next. Ke-6, bagi para migran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, harus disambut dengan menghormati martabatnya dan termasuk haknya untuk hidup bermartabat. Para migran mereka itu pergi dari tempat asalnya itu karena pengen penghidupan yang layak. Kalau migrannya itu masih senegara, masih bisa diterima satu dengan yang lainnya dengan kegembiraan. Ya, Kesia, kamu migran dari mana, Kesia? Dari Korea. Tapi ini kalau yang dari luar negeri, memang mereka menimbulkan persoalan, iya, betul. Tapi Bapak Paus selalu menyerukan, tidak pernah boleh ditolak mereka itu. Amerika Serikat menolak, negara-negara Eropa kecenderungannya itu menolak dan lain sebagainya. Karena migran-migran seperti ini selalu menimbulkan persoalan, iya. Tapi persoalan itu perlu diselesaikan, tidak kemudian dengan penolakan. Indonesia pun juga menolak. Yang mana, yang waktu itu dari mana itu? Hah? Bukan dari mana? Dari Rohingya. Ya itu. Malah sekarang mau menerima Palestina. Sekarang mau menerima itu. Ya inilah. Ya. Masih ini baru ribut ini sekarang ada seorang diplomat muda yang meninggal itu. Ada kemungkinan itu karena dia pernah menjadi salah satu juga yang menangani TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya. Tindak pidana perdagangan orang. Bisa terjadi seperti itu. Ketika saya di Indramayu, beberapa umat itu sempat menjadi TKW. Ada yang bercerita, wah Romo, kalau TKW pokoknya di negara onta sana, satu pokoknya harus tertutup rapat, yang kedua jangan memberi senyum kepada siapapun, apalagi kepada laki-laki. Karena kalau kita memberi senyum kepada yang lain, apalagi ke laki-laki, dikiranya kita itu mau. Dan dia menceritakan Satu menit. Oh siap. Dan dia menceritakan bagaimana hidupnya itu setiap hari terancam. Dia diberi kamar dengan pintu tertutup, tetapi pintunya itu tidak ada kuncinya. Jadi kalau dia istirahat malam, bisa jadi entah tuannya, anak tuannya itu bisa masuk dengan seenaknya. Maka kemudian dia mencari akal, pokoknya kalau udah masuk mau istirahat, langsung ditutup, diganjel pakai tempat tidurnya. Selama 2 tahun dia merasakan seperti itu. Ya, selama 2 tahun dia merasakan seperti itu. Itu di sana. Memang tidak mudah menjadi TKW dan lain sebagainya.
Itu TKW yang kelihatan. Oh, yang di gereja baik-baik saja Romo. Siapa ngomong? Sempat disinyalir, sempat walaupun belum terbukti. Sempat disinyalir walaupun belum terbukti. Di Eropa, di biara-biara itu, untuk menyewa seorang pekerja yang merawat para biarawan-biarawan yang sepuh, itu biayanya mahal untuk menyewa orang merawat itu. Maka biasanya dari ordo itu kemudian ngambilin para calon-calon biarawan, biarawati itu namanya postulat. Nah, itu postulat. Diajak di sana, tugas pertamanya itu apa? Merawat mereka. Sebagai tugas pertama, ketaatan, karya, belas kasih begitu. Ya, 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun selesai kemudian dinyatakan, oh kamu tidak lolos, kamu harus pulang. Lumayan, 2 tahun dirawat tanpa bayar, hanya bayar makan. Ya, terselubung. Ketujuh, dua lagi. Ketujuh, lansia. Ya, lansia. Para lansia. Beberapa waktu lalu itu kan ada tuh ya, lansia yang dibuang, diantar ke panti asuhan, ke panti Breda. Pokoknya di sana saya letakkan di situ, seluruhnya saya serahkan. Nanti kalau dia mati pun nggak usah ngontak saya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Akhirnya karena viral kemudian diambil lagi. Yang nggak tahu kenapa. Gitu. Lansia itu perlu kemudian dihargai. Dia sudah puas dengan asam garam kehidupan. Kebijaksanaannya itu perlu dicerap. Ya, perlu dicerap. Karena hidup itu tidak berdiri sendiri, hidup itu senantiasa berkesinambungan. Dan jangan lupa kita patut bersyukur atas mereka, terutama atas warisan iman yang diteruskan oleh mereka kepada kita dan nanti akan kita teruskan kepada keturunan kita. Tanpa mereka, kita tidak akan menerima warisan iman itu. Terakhir, orang miskin. Harapan harus diberikan juga kepada miliaran, Bapak Paus menegaskan itu, menekankan itu. Miliaran orang miskin yang kekurangan kebutuhan pokok dalam hidup. Sungguh memalukan bahwa di dunia yang memiliki sumber daya yang sangat besar, kaum miskin tetap menjadi mayoritas dari populasi planet ini, yaitu miliaran orang. Banyak dana dan lain sebagainya, malah dipakainya itu adalah untuk membuat senjata, tidak untuk merawat mereka. Keprihatinan ini ada di sini, harapan ini perlu di sini. Maka kalau di gereja keuskupan itu juga ada pelikan yang membantu pendidikan dan lain sebagainya, itu untuk ini semuanya. Baik untuk kaum muda, untuk kaum miskin supaya mereka tetap bertumbuh pengharapan. Ya. Next. Tema berikutnya itu adalah memohon pengharapan. Next. To be continue. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Romo Abi. Mau Abi, Romo. Saya udah minum habis, sekarang minum dulu Romo. Oke, terima kasih ya. Tadi pengharapan beda dengan optimis tadi ya. Kalau optimis itu hubungannya dengan matematika. Tapi kalau harapan, nah, silahkan Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya supaya lebih jelas lagi. Tadi sudah jelas sekali ya, tapi mungkin ada yang ditanyakan yang belum jelas. Monggo silahkan, siapa yang mau bertanya? Ayo, sudah dilayani. Yo, monggo. Pak Darius. Oh, ngasih mic ya. Oke ya, itu Pak, silakan yang paling belakang ya, silakan ya. Ya oke.
Ya, oh ya, memperkenalkan nama paroki mana? Ya, atau kalau di sini ya lingkungan boleh. Yuk, silahkan. Makasih. Dari Paroki Subang. Woi, paroki Subang. Mudah-mudahan pertanyaannya atau pendapat saya, penangkapan saya salah. Kalau tidak salah tangkap, Katolik atau Gereja Katolik bukan tidak mau atau anti tentang hukuman mati. Kalau tidak salah dengar saya. Tapi ternyata kalau saya baca-baca atau nonton TV, justru di negara-negara yang mayoritas Katolik, hukuman mati masih tetap dijatuhkan. Mudah-mudahan pendapat saya ini salah. Bagaimana, Romo? Terima kasih. Bentar, oke ya. Satu lagi, yuk satu lagi biar sekalian dijawab. Yuk, siapa? Satu lagi. Ya, silakan. Ya. Oke, monggo. Pertanyaannya gereja apa orang? Oh siap, Pak duduk namanya. Yuk. Malam Mo, kami dari Stasi Santa Maria Kalijati, Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Iya, terima kasih Pak. Kita semua kan punya pengharapan yang kayak Romo bilang tadi. Saya juga punya pengharapan. Cuman dalam perjalanan hidup pengharapan saya tiba-tiba hilang karena izin Tuhan, karena kematian. Yang saya tanyakan itu pengharapan yang saya harapkan itu saya harus pupuk terus sampai kita ketemu di kerajaan surga masa depan, atau saya harus buat pengharapan baru Mo, biar hidup kita ini bisa lebih baik dari sebelum pengharapan yang sebelumnya itu. Mohon pencerahannya aja Mo. Terima kasih Mo. Terima kasih Romo, monggo Romo. Ini pertanyaannya luar biasa. Silakan Romo. Bukan hanya di negara yang mayoritas Katolik, tetapi di semua negara. Ketika hukuman mati itu tetap dilakukan, itu menjadi tantangan dari setiap umat Katolik yang ada di situ. Dari setiap politisi Katolik yang ada di situ. Walaupun seringkali menjadi tidak mudah ketika kemudian berhadapan dengan sistem perpolitikan, sistem ketatanegaraan. Ya, seperti itu. Tapi gereja Katolik tidak kemudian main kasar, main boikot dan sebagainya, tidak. Gereja Katolik tetap bermain secara moral. Moral ini yang kemudian senantiasa dikedepankan, moral ini yang senantiasa digaungkan. Gereja Katolik ingin senantiasa menyentuh setiap hati, ya. Walaupun tidak mudah, secara fakta gitu ya, terutama di Indonesia itu, dari sudut alasan itu sudah waktu itu sangat kuat sekali. Waktu itu ada si Maria Jane itu yang dari Filipina itu, yang ditangkap di Bandara Suta karena kedapatan membawa narkoba sabu-sabu itu lebih dari 1 kilo. Maka otomatis hukumannya itu mati. Selama persidangan didampingi oleh Romo Manye Suseno, diajak berdoa dan lain sebagainya. Ya, dia mengaku ini bukan dia yang membawa, ada yang menyusupkan ke tasnya dan lain sebagainya. Tetapi fakta itu kemudian diabaikan. Akhirnya tetap hukuman mati dijatuhkan. Sudah dijatuhkan. Dari tim KKP Komisi Keadilan Perdamaian KWI itu sudah senantiasa mencari jalur untuk kemudian bisa membantu ini. Sampai akhirnya 2 atau 3 hari menjelang hukuman mati itu dilaksanakan, di Filipina orang yang menyusupkan sabu-sabu ke tasnya si Maria itu ketangkap di sana. Baru kemudian dia mendapat kebebasan, dan baru tahun ini si Maria Jane itu dikembalikan
ke Filipina, baru tahun ini. Artinya kan alasan yang diberikan oleh gereja Katolik itu benar. Tidak ada pengadilan di dunia ini yang bisa seadil-adilnya, yang setimpal hukumannya itu dengan hukuman mati, yang setara dengan hukuman mati. Karena itu menjadi tantangan. Itu menjadi tantangan, apalagi kalau negara-negaranya itu negara-negara mayoritas Katolik dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu di Filipina itu apakah ada hukuman mati, di Timor Leste apakah ada hukuman mati. Ya, itu. Yang kedua, Pak Henry, ya, kalau memang bisa dibangun kembali, dirajut kembali harapan yang baru, rajutlah. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Yang diajak itu adalah ini. Sebetulnya ini yang saya terangkan ini baru bulan nomor 1 sampai 15. Nanti bulan yang nomor 23 itu mengatakan bahwa pengharapan itu juga harus menghasilkan yang namanya pengampunan. Pengampunan tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pengampunan terhadap diri sendiri. Pengampunan itu tidak akan merubah masa lalu, tetapi akan membuat kita mampu merancang masa depan. Ya. Rancangannya itu bagaimana? Mohonlah kepada Tuhan, apakah saya harus membuat pengharapan yang baru atau bagaimana? Ya. Tetapi yang diharapkan itu adalah kita diajak untuk berani pengampunan ini, dan mari kita kemudian juga tidak hanya tinggal di masa lalu, tetapi sungguh kemudian merajut pengharapan untuk merancang masa depan yang lebih baik, yang didasarkan pada Tuhan. Itu yang bisa saya katakan, Pak Henry. Ya. Latar belakangnya, putra Pak Henry ini meninggal di usia berapa? 16 tahun ya, di usia 16 tahun, baru beberapa waktu, 2 tahun lalu ya, belum setahun, ya, itu, ya, seperti itu. Maka saya katakan itu tadi, oke, tidak perlu menyalahkan siapapun juga, kita perlu pengampunan, ya, nanti di bulan depan, semoga disinggung oleh Romo Eko. Pengharapan itu juga menghasilkan pengampunan, dan pengampunan itu tidak akan pernah bisa merubah masa lalu, tetapi memampukan diri kita untuk merancang masa depan yang lebih baik. Pertama-tama ampunilah diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita merancang masa depan yang lebih baik itu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Moabi. Ya, oke. Karena waktulah kita akan dipisah, ya. Nah, waktunya udah habis, Romo. Nah, untuk itu kata penutup. Kata penutup. Masih ada tambah. Ini yang harus kita yakini. Ya. Sejarah umat manusia dan sejarah pribadi kita tidak akan menemui jalan buntu atau jurang yang gelap, melainkan diarahkan pada perjumpaan dengan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Ya. Pengharapan mendasar itu ada di sini. Pengharapan yang sangat personal, sebagaimana tadi ditanyakan oleh Pak Henry, bisa kemudian ditemukan dalam kehidupan pribadi. Tetapi pengharapan yang besar, pengharapan iman, pengharapan gereja, itu adalah pada ini. Bahwa pada saatnya nanti kita, ya, pengharapan hidup kekal hidup bersama dengan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Romo Abi. Ya, untuk itu Romo Abi. Sekarang Romo akan dipersilahkan untuk menuju ke sakristi untuk persiapan untuk misa. Monggo Romo, kami persilahkan.
Yuk tepuk tangan yang meriah untuk Mau Abi. Ya.